Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Channel Omkus kali ini akan membahas mengenai cara dan tanda sedulur papat, sudah aktif, serta hakikat dari sedulur papat limo pancer. Itu sendiri menurut kajian kejawen dan kitab Primbon Jawa. Jangan lupa sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, sehat dan sukses selalu. Amin. Channel Omkus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Secara umum, istilah sedulur papat memang sudah banyak disebutkan orang. Dan tentang itu kelihatannya memang tidak ada yang istimewa. Secara sekilas, hal tersebut hanyalah sekedar pengetahuan atau kepercayaan. Bahkan ada juga yang menganggap itu hanyalah sebatas tahayul. Tetapi yang tidak disadari orang adalah bahwa pengetahuan tentang sedulur papat dan pancer sebenarnya adalah pengetahuan gaib yang berdimensi tinggi. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mampu melihat atau bertemu dengan sedulur papatnya sendiri, walaupun mereka sudah bisa melihat gaib atau bahkan sudah bertahun-tahun berpraktik sebagai paranormal. Sebagai gambaran betapa tingginya tentang ilmu kejawen ini adalah bahwa makhluk halus sendiri tidak dapat melihat wujud dari sedulur papat. Meskipun sama-sama bersifat astral, namun makhluk halus bisa merasakan keberadaan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di masa sekarang pun, masih banyak orang Jawa yang terbiasa melakukan suatu laku prihatin dan tirakat tertentu untuk menjaga kedekatan dengan eroha sedulur papatnya. Sedulur papat kita mempunyai 4 sebutan. Yang pertama adalah kakang kawah, atau yang disebut sebagai air ketuban. Air ketuban adalah air yang membantu manusia untuk lahir ke bumi. Karena air ketubanlah yang keluar pertama kali, maka masyarakat Jawa menyebutnya sebagai kakang, atau yang berarti kakak. Sedangkan yang kedua adalah adi ari-ari, atau yang biasa disebut dengan plasenta. Adi dalam bahasa Indonesia berarti adik, yakni sebutan untuk ari-ari yang keluar setelah sang bayi dilahirkan. Kemudian saudara yang ketiga adalah getih, atau dalam bahasa Indonesia berarti darah-darah, adalah hal yang utama pada ibu dan bayi, di mana saat berada dalam kandungan, bayi juga dilindungi oleh getih. Saudara yang keempat adalah pusar, atau pusar dalam pengertian ini maksudnya adalah antara ibu dan bayi dihubungkan dengan tali pusar yang membuat hubungan batin mereka semakin kuat. Selain itu, tali pusar jugalah yang menjaga kelangsungan hidup bayi dengan menyalurkan nutrisi dari ibu untuk bayinya saat di dalam kandungan. Dan terakhir, yang paling penting dan menjadi pusat dari keempat saudara di atas, disebut dengan pancer. Pancer bisa disebut juga sebagai tubuh atau wadah, yang berarti diri kita sendiri, di mana juga merupakan pusat kehidupan yang utama ketika manusia lahir ke bumi. Selain yang disebut di atas, ada pula yang menggambarkan sedulur papat. Itu sebagai 4 sifat yang mengikuti manusia dari lahir sampai mati. Yang pertama disebut dengan alwamah. Sifat ini beraura hitam, yang melambangkan dominan nafsu serakah, tamak kejahatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah amarah. Sifat ini beraura merah dan melambangkan nafsu, beranggasan emosi, dan lain sebagainya. Urutan ketiga disebut dengan sufiyah. Sifat ini beraura kuning, didominasi nafsu pamer, keduniawian, seks, dan lain sebagainya. Dan yang keempat atau terakhir adalah mutmainah. Sifat ini beraura putih, didominasi oleh kebaikan dan kebijaksanaan. 4 sifat atau nafsu tersebut adalah penghalang awal menuju kesejatian manusia yang tercerahkan. 4 sifat itu tidak boleh dihilangkan, tetapi harus dikelola supaya lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Jika sedulur papat kita sudah menyatu dengan pancer atau tubuh kita, hal itulah yang disebut dengan manunggaling, kaulolan Gusti. Disinilah saudara gaib kita akan bisa memberi wahyu, ilham dan petunjuk perihal kejadian sesudah terjadi atau bahkan sebelum terjadi. Jika kita sudah di tahap itu, maka kita harus ekstra berhati-hati. Karena apa yang ada di batin dan yang terucap akan menjadi kenyataan dalam istilah metafisika, jagat alit atau hatinya.
sudah terhubung dengan jagat ageng atau alam semesta. Mereka yang sudah pada tingkatan ini bisa memanggil sukma. Orang yang sudah mati ataupun yang masih hidup, hal membunuh manusia adalah hal yang mudah baginya. Serta menjadi kaya dan berkuasa adalah hal yang biasa. Itulah kehebatan ilmu kejawen. Selain berpuasa weton, ada beberapa ajaran bila kita ingin menguatkan hubungan batin dengan para sedulur papat. Berikut ini adalah contoh cara dan doa atau amalan untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada mereka. Namun bagi Anda yang belum subscribe, langsung saja klik tombolnya dan aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. Contoh amalan secara kejawen untuk mendekatkan dan menjalin hubungan batin dengan sedulur papat adalah sebagai berikut. Selain dengan amalan tersebut, cara mengaktifkan dan bertemu sedulur papat ternyata bisa dilakukan dengan ritual sederhana. Sebagai berikut, cara untuk mengaktifkan sedulur papat adalah dapat dilakukan dengan cara meditasi, secara rutin dan dengan niat bersungguh-sungguh. Cara meditasinya yaitu bisa menggunakan cara meditasi, mudra atau kedua tangan sedakap, menyilang memegang bahu. Namun dalam tahapan pertama ini, biasanya akan timbul godaan berupa godaan fisik, seperti pegal, kesemutan dan kram. Ketika bermeditasi, hendaknya memejamkan mata, agar tidak terjadi seperti pusing, serta agar bisa lebih berkonsentrasi. Dan ketika memejamkan mata, disarankan agar mencari titik fokus, supaya pikiran tetap mengarah pada satu tujuan. Sambil posisi kedua mata masih dalam keadaan terpejam. Bayangkanlah suatu titik fokus pada ujung hidung Anda. Namun pada tahap ini, biasanya godaan yang terjadi adalah mengantuk dan tertidur. Ketika dalam kondisi meditasi, segala urusan dan keinginan duniawi harus ditahan terlebih dahulu. Hal ini untuk melatih kepekaan, batin dan memperhatikan rasa dan firasat. Dengan melatih seperti ini, Anda akan tajam nalurinya, sehingga dimungkinkan akan mengerti tentang kegaiban alam, karena Anda menjadi kental berhubungan dengan eroha, sedulur papat. Seseorang harus bisa membersihkan hati, pikiran dan batinnya. Dia juga harus bisa melepaskan belenggu keduniawiannya, untuk bisa mendalami hal-hal yang bersifat roh dan ketuhanan. Ketika bermeditasi, juga harus menutup 3 alam, yaitu alam pikir, perasaan, dan wadah. Artinya ketiga, alam tersebut harus dalam kendali penuh serta selaras dengan tubuh kita. Satu hal yang sangat penting, agar semua itu bisa terwujud, adalah fokus ingin bertemu dengan guru sejati, yaitu sedulur papat. Catatan penting lainnya adalah bahwa ritual ini perlu dilakukan secara rutin, serta akan membutuhkan kesabaran dan kegigihan. Dalam prosesnya, seandainya selama Anda membaca amalan atau melakukan meditasi, kemudian merasakan bulu, kuduk atau rambut kepala Anda meremang, tidak usah khawatir. Hal itu adalah reaksi dari eroh pancer dan sedulur papat. Anda yang tersugesti oleh amalan atau ritual yang sedang Anda lakukan. Tanda bahwa sedulur papat seseorang sudah aktif. Biasanya, yang paling umum terjadi adalah bermimpi bertemu dengan sosok kembaran diri sendiri, dan mereka berjumlah 4 orang. Selain di dalam mimpi, juga dapat terjadi pada saat bermeditasi. Namun harus waspada, karena bisa jadi mereka hanyalah jin yang sedang menyamar dan mengganggu Anda. Hanya sedulur papat yang bisa menyerupai Anda seutuhnya, karena merekalah yang mengenal Anda sejak di dalam kandungan. Selain di dalam mimpi, juga dapat terjadi pada saat bermeditasi. Namun harus waspada, karena bisa jadi mereka hanyalah jin yang sedang menyamar dan mengganggu Anda. Hanya sedulur papat yang bisa menyerupai Anda seutuhnya, karena merekalah yang mengenal Anda sejak di dalam kandungan. Tanda selanjutnya, terjadi perubahan emosional ke arah yang lebih baik. Anda akan bisa lebih menahan amarah. Anda bisa lebih bersabar dan selalu memberikan senyuman di saat sedang punya masalah, bahkan ketika sedang berduka. Tanda berikutnya adalah adanya suatu bisikan hati atau bimbingan yang mengarahkan hidup Anda menjadi lebih baik lagi.
Hal ini juga terkadang dibarengi dengan meningkatnya aura kewibawaan dan juga karisma Anda. Dan tanda yang terakhir adalah akan menjadi peka terhadap segala bentuk tanda dan gejala dari alam semesta. Anda bisa merasakan segala energinya dan melihat apa yang sebelumnya tidak bisa dilihat. Demikianlah video mengenai cara dan tanda sedulur papat yang sudah aktif serta hakikat dari sedulur papat Limo Pancer. Itu sendiri sebagai penutup, semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan berkelimpahan rezekinya, amin. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Om Kus memang di hati.